Hadirin dipersilakan duduk kembali. Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got no. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. Tell me now, what you gonna do? We can do this face to face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter Mahendra, program studi penerbangan Fakultas Teknologi Kedirgantara. Perwakilan program magang independen bersertifikat atas nama Revita Yesriana, program studi hukum Fakultas Hukum, dan Reisa Aura Siram, Fakultas Ekonomi. Dimohon untuk ke depan. no rival. I'll fight my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got no. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. Oke, hari ini saya sedang bersama Bapak Warik 1 di acara pelepasan MBKM ya Pak. Acara ini mengenai apa aja sih Pak? Ya, kita unsur ya mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada 10 program sebenarnya, tapi dalam 10 program itu untuk sampai saat ini unsurnya sudah mengikuti untuk tahun yang ketiga. Nah, tahun ketiga untuk khususnya tahun 2022-2023 unsurnya mengikuti 4 program, yaitu pertama adalah pertukaran mahasiswa di dalam negeri, pertukaran mahasiswa ke luar negeri, kemudian magang, dan yang terakhir adalah studi independen bersertifikat. Kalau untuk pertukaran ini itu diperuntukkan untuk mahasiswa di tingkat berapa ya Pak? Ya, Oh. semester 3 sampai semester 7 bisa ikut. Oke, baik Bapak. Untuk mengikuti program ini itu harus kayak gimana sih Pak? Maksudnya persiapannya apa aja sih Pak? Ya, pertama tentunya IPK-nya harus di atas 2,75. Oh, harus dari 27. Ya, kemudian memenuhi seleksi, lolos dari seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik. Karena peserta di Indonesia cukup banyak, dari jutaan yang ikut. Nah, program ini dibiayai oleh LPDP, anggaran LPDP, oleh karena itu selektif yang dibentuk. Oke Bapak, kalau untuk yang pertukaran mahasiswa ini, mahasiswa itu bisa memilih perguruan tinggi dari mana aja atau dia bisa, Bisa. di pulau sendiri boleh atau harus keluar pulau? Untuk pertukaran mahasiswa dalam negeri itu antar pulau. Antar Tentunya, pulau. ya, tentunya dimaksudkan supaya orang mahasiswa yang dari Jawa misalnya, maka dia mengenal budaya, sosial, adat istiadat yang berada dari luar Jawa. Demikian pula yang dari luar Jawa diharapkan juga masuk ke Jawa ataupun ke pulau lain supaya mengetahui tentang budaya. Karena target atau sasaran dari MBKM adalah diantaranya adalah mengenal budaya, mempersatukan kebinekaan. Oke Bapak, untuk kedepannya apa sih Pak yang mungkin kampus lakukan untuk mengajak seluruh mahasiswa Unsurya mengikuti program ini Bapak? Ya, kita mendorong mahasiswa untuk ikut
karena program ini bagus sekali untuk memberikan kesempatan mahasiswa merubah mindsetnya, tidak hanya dilihat pada satu lingkungan kampus saja, tapi wawasannya harus kita kembangkan baik secara nasional maupun internasional dan kesiapan untuk bekerja di masa mendatang. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, di sini cuma pengen nanya-nanya sedikit sih. Oh, udah mau. Iya. Gimana sih? Enggak gitu. Pertama pengen tanya dulu nih, gimana sih tanggapan kalian mengenai program yang diadakan oleh Kampus Merdeka ini? Kalau dari saya tentunya sungguh bagus ya, karena pertama dengan kita masuk program ini otomatis kita juga bakal kenal teman baru, kenal budaya baru. Karena kan contohnya kayak PMM gitu ya. PMM kan otomatis kita akan keluar ke daerah lain, otomatis kita akan ketemu budaya baru. Tidak hanya mempelajari budaya tempat kita akan ditempatkan, tapi kita juga akan bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi tentang budaya kita gitu, dari tempat kita tinggal gitu. Oke, kalau untuk abang dan kakak ini mengikuti program yang mana nih? Tadi kan ada banyak nih programnya, ada PMM, ada ISMA, dan lain-lain. Kalau abang dan kakak nih ikut program yang mana? Kalau saya abang ISMA. ISMA, kalau abangnya? Saya ikutin program PMM, Persaturan Mahasiswa Merdeka. Oke, kalau yang ISMA ini keterima ya? Betul. Alhamdulillah keterima. Kalau boleh tahu nih, keterima di mana sih? Saya keterima di Hanyang University Hanyang, itu di negara? di negara Korea Selatan di Seoul. Oke, kalau yang PMM? Kalau saya sih alhamdulillah di Universitas Pendidikan Ganesha yang ada di Bali. Yang ada di Bali. Oke, alhamdulillah ya. Oh, kalau misalnya mau nanya nih, dalam persiapan program nih, kan kalian kan keterima, apa sih yang bagian mana yang paling sulit menurut kalian dalam menyiapkan keikutsertaan untuk program ini? Kalau dari saya, mulai dari saya aja kali ya. Dari saya, ISMA paling sulit ada di interview. Pasti semua juga rata-rata kayaknya emang semua susahnya di interview kali ya. Karena kan kalau interview otomatis kita verbal ya, verbal ketemu dengan orangnya, melihat orangnya secara fisik, secara face to face, dan itu kan juga kadang orang kalau ngelakuin interview juga agak grogi ya kalau ngeliat wawancara secara langsung. Jadi memang paling susah menurut saya ada di interview, karena akan dinilai bagaimana kita akan bersikap, efektif kita, dan juga bagaimana kita akan bercakap-cakap gitu. Pemilihan kata, semua itu juga akan masuk dalam penilaian di interview yang paling susah. Oke, kalau abangnya? Kalau saya dari program PMM, kalau ditanya yang sulit sih semuanya nggak sulit ya, tergantung dari kitanya ngatur waktu, ngurus surat-surat, komunikasinya kepada universitas kita, kayak misalkan ke Kaprodi atau ke bagian-bagian lembaga lainnya untuk ngurus surat itu. Ya kalau ditanya sulit atau enggak sih, selama kita bagus komunikasinya sih gampang-gampang aja. Gampang-gampang aja, oke. Penasaran nih sama yang ISMA, kan tadi katanya ada wawancaranya itu menggunakan in Indonesia atau English, atau kalau misalnya kan keterimanya di Korea Selatan ya, mungkin pakai Hangul mungkin? Ya, Enggak, jadi kita pakai English ya? Oke, English. Oke, kalau misalnya ditanya nih, benefit apa sih yang didapetin baik dari kampus sendiri atau dari kampus menerima, itu apa, benefit apa aja yang diterima? Kalau benefit secara ini ya, normalnya kalau di ISMA itu lumayan banyak yang cover. Contohnya adalah tuition fee, nanti buat kita kuliah di sana. Terus kita juga akan dapat uang saku. Kita juga akan dapat seperti transportation fee. Setelah itu ada health insurance, juga akan di reimburse sama ISMA-nya sendiri. Tapi yang pasti, yang paling penting sih, saya nggak melihat semua itu sih, karena itu hanya jadi secondary aja. Yang primary adalah bagaimana kamu bisa melihat pendapatannya itu kayak networking dan segalanya, karena itu yang paling penting. Kita mahasiswa ya, secara jujur-jujuran, otomatis setelah ini kita akan masuk ke dalam dunia kerja. Semua yang di cover sama ISMA itu nggak terlalu penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa dapetin pengalaman kita, bagaimana kita bisa dapetin wawasan nanti ketika kita mengikuti program itu. Mulai dari networking nanti sana, karena pasti kita akan ketemu international student yang lainnya, di situ kita bisa jalin hubungan. Terus juga pastinya organizational skill, karena di saat kita masuk ISMA kita nggak cuma diharapkan udah ikut aja terus habis itu jalanin semua, enggak, tapi kita juga akan dibimbing untuk ngebuat beberapa project itu pastinya kan butuh organizational skill ya.
kayak contohnya ya time management, terus habis itu kayak problem solving dan lain-lainnya, mungkin public speaking juga akan digunakan, dan itu yang akan menjadi benefit paling tinggi untuk kedepannya dalam dunia kerja. Oke, kalau yang untuk di PMM mungkin benefitnya? Oke, kan kalau ngomongin masalah benefit kan ya itu kan artinya manfaat ya. Kan banyak orang nanya buat apa sih ikut-ikut event kayak gini, capek-capekin aja, buang-buang waktu, buang-buang duit. Tapi kalau kita lihat dari segi mahasiswa ya, kalau kita nggak gerak ya kita bakal tertinggal gitu. Jadi selama event itu masih ya pasti ada manfaatnya. Kita pertama buat nambah wawasan, buat nambah koneksi. Namanya kita antar pulau pasti kita bertemu dengan lintas-lintas pulau gitu dari budaya-budaya yang lain. Gimana cara kita beradaptasi? Kayak apa? Menteri Pendidikan juga kan dalam wawancaranya nanti dia ngomong kayak kalau kita cuma belajar di satu kolam renang, nanti ketika kita dilepas di laut luas, kita nggak tahu tantangan apa nih yang akan ke diri kita. Maka dari itu kita dilatih buat dilepas ke secara luas di Indonesia ini tuh luas gitu. Buat belajar budaya, baik itu ilmu nanti kita dapat, pengalaman, teman, benefit, dan banyak sih sebenarnya. Itu aja. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaannya. Semoga kalian bisa menyesuaikan diri lebih cepat di sana, bisa mendapatkan apa yang baik dari sana, bisa dibawa ke sini, bisa mungkin dibagi ke teman-temannya, ke adik-adiknya, ke abang kakaknya mungkin ya, untuk pengalamannya. Oke,